Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai integral tentu mata kuliah kalkulus integral. Kami dari program studi pendidikan matematika tahun 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Rohmatin dengan nomor induk mahasiswa 1930206094. Perkenalkan, nama saya Elvita Andika Febriani dengan NIM 1930206106. Saya Rizky Rahmatulaiyah dengan NIM 1920206046. Perkenalkan, saya Tiara Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1930206115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integral, notasi integral, dan macam-macam integral. Oke, integral adalah anti turunan atau anti diferensial. Misal, diketahui suatu fungsi f(x) 3x pangkat 2 plus 2x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x plus 2. Proses pengerjaan dari fx ke f aksen x merupakan pendiferensial atau operasi turunan. Sedangkan proses pengerjaan dari f aksen x ke fx merupakan operasi kebalikan turunan yang dinamakan integral atau anti turunan. Suatu fungsi f disebut sebagai anti diferensial atau anti turunan dari suatu fungsi jika berlaku f aksen x sama dengan fx. Yang kedua yaitu notasi integral. Jika f suatu turunan dari f, maka notasinya adalah f aksen x sama dengan fx, atau dapat juga ditulis sebagai d fx sama dengan fx dx. Sebaliknya, f adalah anti turunan dari f, maka notasi atau simbol untuk operasi anti turunan atau integral adalah integral. Kita tuliskan integral fx dx sama dengan fx plus c. Dengan fx adalah fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. Fx disebut sebagai integral, c adalah konstan. Selanjutnya ada macam-macam integral. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merupakan integral yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Contohnya, integral fx sama dengan dx. Yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu adalah kebalikan dari integral tak tentu. Maksudnya integral tentu adalah integral yang batas atas dan batas bawahnya diketahui. Integral merupakan operasi inverse kebalikan dari operasi turunan. Karena itu, rumus-rumus integral dapat dirumuskan dari rumus-rumus turunan. Karena turunan bernotasi fx sama dengan f aksen x, sedangkan integral bernotasi kebalikan f aksen x sama dengan fx. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Jika suatu fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x sama dengan 2x. Berarti integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Dari ilustrasi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rumus dasar integral adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Karena pada turunan berlaku f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Dari cara yang sama seperti di atas, kita juga akan memperoleh aturan berikut. Integral kx pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan k konstanta sembarangan. Kemudian teorema dasar integral kalkulus. Melalui proses yang panjang, teorema dasar integral kalkulus dapat ditulis dalam bentuk integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan
FB dikurang FA, dengan Fx adalah anti turunan dari Fx yang bersifat F aksen X sama dengan Fx. Penulisan FB dikurang FA dapat juga dituliskan dengan notasi kurung siku berikut. Fx dengan batas atas B dan batas bawah A. Dengan demikian, teorema dasar integral kalkulus dapat dituliskan dengan integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx sama dengan Fx batas atas B, batas bawah A. Fx adalah anti diferensial dari Fx, dan Fx batas atas B batas bawah A sama dengan Fb dikurang Fa. A dan B dinamakan sebagai batas bawah dan batas atas pengintegralan. Agar lebih memahami materi mengenai integral tentu, kita bisa mencoba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Misalnya, diketahui integral ya, dengan batas atasnya yaitu 3 dan batas bawahnya 1, x kuadrat dx. Maka cara menyelesaikannya yaitu sama dengan di sini 1, kita tulis 1 per, karena pangkat 2 kita tulis 2 plus 1, x pangkat 2 ditambah 1 plus c. Nah, sama dengan 1 per 2 ditambah 1 itu 3, x pangkat 2 tambah 1 3 plus c. Nah, sama dengan integral tentu ya, kita buat dalam kurung 1 per 3 x pangkat 3 kan, dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Maka sama dengan 1 per 3. Untuk x ini kita ubah yang pertama dengan batas atas, yaitu batas atasnya 3 pangkat 3 dikurang dengan 1 per 3, kita ganti dengan batas bawah 1 pangkat 3. Kita selesaikan yaitu 1 per 3, 3 pangkat 3 yaitu 27 dikurang dengan 1 per 3, 1 pangkat 3 yaitu 1. Maka sama dengan 1 kali 27 itu 27 per 3 dikurang dengan 1 per 3 kali 1 tetap ya 1 per 3. Kita samakan penyebut, karena ini sudah sama maka kita tulis per 3, 27 min 1 26. Nah, maka kita selesaikan 26 bagi 3 agar mendekati 26 itu dikali dengan 8 kali 3 itu 24, 26 dikurang 24 sisa 2 per 3. Nah, ini hasil dari integral dengan batas atas 3, batas bawah 1, x kuadrat dx. Sifat-sifat integral tentu. 1. Integral dengan batas atas A dan batas bawahnya juga A, fx dx sama dengan 0. Bukti, integral dengan batas atas A dan batas bawahnya A, fx dx sama dengan fa dikurang fa sama dengan 0. Contoh, integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 2x dx sama dengan 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c sama dengan 2 per 2x kuadrat plus c sama dengan dalam kurung x kuadrat dengan batas atas 2, batas bawah 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Sifat kedua yaitu integral dengan batas atas A dan batas bawah B fx dx sama dengan min
Min integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx. Bukti integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx sama dengan fb dikurang fa sama dengan dalam kurung fa dikurang fb sama dengan min integral dengan batas atas A dan batas bawah B fx dx. Contoh, jika integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 2x dx sama dengan 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c sama dengan 2 per 2 x kuadrat plus c sama dengan dalam kurung x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 sama dengan 3 pangkat 2 min 1 pangkat 2 sama dengan 9 min 1 sama dengan 8. Maka integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 3 2x dx sama dengan dalam kurung x kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 3 sama dengan 1 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 9 sama dengan min 8. Sifat ketiga, integral dengan batas atas B dan batas bawah A kfx dx sama dengan K integral dengan batas atas B batas bawah A kfx dx. Bukti integral dengan batas atas B batas atas A kfx dx sama dengan dalam kurung kfb dikurang kfa sama dengan K dalam kurung fb dikurang fa sama dengan K integral dengan batas atas B batas bawah A kfx dx. Contoh, integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 2x dx sama dengan 2 integral dengan batas atas 2 batas bawah 1 x dx sama dengan 2 integral dengan batas atas 2 batas bawah 1 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c sama dengan 2 integral dengan batas atas 2 batas bawah 1 1 per 2 x pangkat 2 plus c sama dengan 2 dalam kurung 1 per 2 x pangkat 2 dengan batas atas 2 batas bawah 1 sama dengan 2 dalam kurung 1 per 2 2 pangkat 2 dikurang 1 per 2 1 pangkat 2 sama dengan 2 dalam kurung 4 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 2 dalam kurung 3 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Bandingkan dengan integral dengan batas atas 2 batas atas 1 2x dx sama dengan integral dengan batas atas 2 batas atas 1 2 per 2 x kuadrat plus c sama dengan dalam kurung x kuadrat dengan batas atas 2 batas bawah 1 sama dengan 2 per 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Sifat keempat, integral dengan batas atas B dan batas bawah A dalam kurung fx plus minus gx dx sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx plus minus integral batas atas B batas bawah A gx dx. Bukti integral dengan batas atas B batas atas A batas bawah A dalam kurung fx plus minus gx dx sama dengan dalam kurung fb dikurang fa plus minus gb dikurang ga sama dengan integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx plus minus integral dengan batas atas b batas bawah a gx dx. Contoh, integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 3 dx sama dengan integral dengan batas atas 3 dan bawahnya 2 dalam kurung x kuadrat plus 2x plus integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 2 2x plus 3 sama dengan dalam kurung 1 per 3 x pangkat 3 plus x pangkat 2 dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 2 plus dalam kurung x kuadrat plus 3x dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 2 sama dengan integral 1 per 3 3 pangkat 3 plus 3 pangkat 2 dikurang 1 per 3 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 plus dalam kurung 3 pangkat 2 plus 3 kali 3 dikurang 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 sama dengan dalam kurung 2 per 7 plus 9 dikurang 8 per 3 plus 4 ditambah dalam kurung
18 kurang 10 sama dengan dalam kurung 27 plus 27 per 3 dikurang 8 plus 12 per 3 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 54 per 3 dikurang 20 per 3 ditambah 8 sama dengan 34 per 3 ditambah 8 sama dengan 34 plus 24 per 3 sama dengan 58 per 3 sama dengan 19 1 per 3. Sifat kelima yaitu integral dengan batas atas C, batas bawah A, fx dx sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx plus integral dengan batas atas C dan batas bawah B, fx dx. Bukti integral dengan batas atas C dan batas bawah A fx dx sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx plus integral dengan batas atas C dan batas bawah B fx dx sama dengan dalam kurung fb dikurang fa plus fc dikurang fb sama dengan dalam kurung fc dikurang fa sama dengan integral dengan batas atas C dan batas bawah A fx dx. Contoh, integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 x kuadrat dx sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 x kuadrat dx plus integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 x kuadrat dx sama dengan dalam kurung 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas atas 2 batas bawah 1 plus 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah atas 3 dan batas bawah 2 sama dengan dalam kurung 1 per 3 2 pangkat 3 dikurang 1 per 3 1 pangkat 3 plus dalam kurung 1 per 3 pangkat 3 dikurang 1 per 2 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 3 dikurang 1 per 3 plus 27 per 3 dikurang 8 per 3 sama dengan 7 per 3 plus 19 per 3 sama dengan 26 per 3 sama dengan 82 per 3. Bandingkan dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 x kuadrat dx sama dengan dalam kurung 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan dalam kurung 1 per 3 3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 1 pangkat 3 sama dengan 27 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan 26 per 3 sama dengan 82 per 3. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang pertama yaitu di bidang matematika. Pada bidang matematika, integral digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume pada benda putar, dan menentukan panjang busur. Seperti mencari fungsi biaya total. Fungsi biaya total di sini merupakan integral dari biaya marginalnya dan sebaliknya, biaya integral merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Kemudian mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya. Dan sebaliknya, penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Kemudian, mencari fungsi konsumsi dan fungsi konsumsi marginal. Fungsi konsumsi merupakan integral dari konsumsi marginalnya atau MPC. Dan sebaliknya, konsumsi merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsi. Mencari fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal. Fungsi tabungan di sini merupakan integral dari tabungan marginalnya atau MPS, dan sebaliknya, tabungan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi tabungannya. Kemudian mencari fungsi kapital dari fungsi investasi. Fungsi pembentukan modal atau fungsi pembentukan kapital merupakan integral dari aliran investasi bersih, dan sebaliknya, investasi bersih merupakan turunan pertama dari fungsi kapital. Kegunaan integral selanjutnya yaitu pada bidang teknologi.
Nah, di bidang teknologi ini, kegunaan yang pertama yaitu penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang kedua, yaitu penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik endofour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, yaitu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan usaha, dan surplus konsumen. Kemudian ada di bidang fisika. Di bidang fisika ini untuk kegunaan yang pertama yaitu untuk analisis rangkaian listrik arus AC. Yang kedua yaitu untuk analisis medan magnet pada kumparan. Dan yang terakhir yaitu untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. 5. Bidang teknik. Penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misal para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. 6. Bidang medis. Dosimetri memakai high energy ionizing radiation. Salah satu contohnya yaitu sinar X. Di sini ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain yang dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil.